Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dapat bertemu, berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu teguh menghadapi tantangan. Sekali lagi tema firman Tuhan, teguh menghadapi tantangan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari peristiwa bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika memulai menjalani jalan salib atau yang kita sebut dengan Via Dolorosa, Yesus memulai dari Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani di sana Yesus mulai dengan rasa takut. Sebagai manusia, dia mengalami satu keadaan ketakutan bahkan sampai peluhnya berubah menjadi darah. Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia mengalami satu keadaan ketakutan. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Aku mau mati rasanya." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat peristiwa jalan salib, lewat peristiwa Via Dolorosa, kita mau belajar bagaimana sikap kita, belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita teguh menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Yang pertama, yaitu tidak mudah menyerah. Yang pertama yaitu tidak mudah menyerah. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 22 ayat 39, Lukas 22 ayat 39 di sana dikatakan, "Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya pun juga mengikuti dia." Jadi kita memperhatikan bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Yesus selalu pergi ke sana untuk berdoa. Ini sebagai wujud, ini sebagai bukti bahwa apa? Yesus tidak mudah menyerah. Yesus tahu bahwa dia akan menjalani Via Dolorosa, atau jalan salib, atau jalan kesengsaraan. Tapi Yesus pergi ke sana. Yesus tidak menyerah dengan realita yang akan dia jalani. Yesus tidak menyerah dengan kenyataan bahwa dia harus menggenapi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Yesus pergi menjalani itu sebagaimana yang biasa dia lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjalani kehidupan ini ada berbagai realita, ada berbagai kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak kita duga terjadi dalam hidup ini. Sebagai apa? Sebuah tantangan di dalam hidup ini. Tapi mari pagi hari ini kita mau belajar untuk apa? Tidak mudah menyerah. Di dalam menjalani hidup ini tidak mudah kita menyerah menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit sekalipun. Kenyataan-kenyataan yang sulit sekalipun, kenyataan-kenyataan yang sukar sekalipun, mari kita belajar untuk tidak mudah menyerah.
Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang teguh menghadapi tantangan ini? Yang kedua yaitu menghadapi dengan doa. Yang kedua yaitu menghadapi dengan doa. Di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai 42, Lukas 22 ayat 40 sampai 42, Yesus ketika ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah. 3 kali Yesus berdoa, mengulangi doa yang sama. Tentunya apa? Di dalam doa dia meminta kekuatan daripada Bapa. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan, ada malaikat yang datang menguatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi tantangan di dalam hidup ini, supaya kita tetap teguh menghadapi tantangan, mari kita mau belajar untuk apa? Berdoa. Teruslah berdoa. Karena di dalam doa kita akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam doa kita akan menerima apa? Jalan keluar yang dari Tuhan. Di dalam doa kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini. Lewat doa yang kita naikkan, ada solusi, ada jawaban-jawaban yang akan kita terima daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk apa? Tetap teguh menghadapi tantangan ini. Dengan apa? Teruslah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan berhenti berdoa, atau berdoalah senantiasa. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita teguh menghadapi tantangan? Yang ketiga, bagaimana supaya kita teguh menghadapi tantangan? Yaitu yang ketiga, berserah kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 22 ayat 42, ya, dalam doa yang Yesus naikkan kepada Bapa, selalu Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berserah kepada kehendak Tuhan bukan berarti menyerah. Berserah kepada kehendak Tuhan, yaitu apa? Kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Berserah kepada kehendak Tuhan karena kita menyadari kita terbatas. Kita penuh dengan kekurangan, ketidakberdayaan. Itu sebabnya kita berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang tiada terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, yang akan apa? Sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kita yakin kehendak Tuhan itulah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dengan kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tiada terduga, hal-hal yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Itu yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah teguh di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami nikmati, kami alami di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.